Selamat siang, saya Sari Oktarena Putri akan menemani Anda beberapa menit ke depan dalam acara KKL News. Sejumlah berita sudah kami siapkan untuk Anda. Cuaca hari ini. Sebagian besar wilayah DKI Jakarta diperkirakan akan diguyur hujan, ringan hingga sedang, pagi hingga malam nanti. Saat ini rekan saya sedang berada di daerah Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Liva, bagaimana keadaan di Lenteng Agung? Selamat siang pemirsa, kali ini saya sedang berada di perumahan di Nipeti, di mana pada saat ini telah terjadi hujan dengan intensitas sedang. Diharapkan warga membawa payung atau jas hujan jika ingin bepergian. Iya, terima kasih Liva. Selanjutnya, Polda Metro Jaya berhasil menangkap 4 dari 6 pelaku pembobolan ATM dengan modus bisnis ponsel dan tukar ATM. Korban mengalami kerugian 1,14 miliar. 4 pelaku yakni AR 26 tahun, DN 56 tahun, MR 33 tahun, H 19 tahun. Dua lainnya M dan IL. M merupakan otak utama bersama dengan DN. Dalam aksinya, pelaku M menawarkan korban AR berbisnis ponsel. M dan korban mengadakan pertemuan. Di tengah pertemuan tersebut, DN muncul. Dalam aksinya, M memperdayai korban saat cek saldo di ATM. M, DN, dan korban pergi ke ATM untuk mengecek isi saldo masing-masing. Pelaku DN mengintip nomor PIN ATM korban dan menghafalnya. Selanjutnya, ketika selesai mengecek isi saldo, mereka pergi menggunakan mobil. Di dalam perjalanan, M meminjam ATM korban. Pada saat itulah ATM korban ditukar dengan bentuk yang sama. Setelah ATM berhasil ditukar, pelaku yang lain kemudian segera menguras uang yang ada di rekening korban dan ditransfer ke sejumlah rekening yang lain. Dari penangkapan tersebut, petugas berhasil menyita sejumlah barang bukti antara lain uang 52 juta dan sejumlah ATM. Kini para pelaku telah ditahan di Polda Metro Jaya guna penyelidikan lebih lanjut. Persebaran kasus virus corona terus meluas ke berbagai negara. Dikutip dari databooks.katadata.co.id, negara-negara dengan kasus COVID-19 terbanyak pun mencatatkan pasien yang sembuh lebih banyak dibandingkan korban meninggal. Di Tiongkok, pusat awal penyebaran virus corona, sebanyak 47,3 ribu pasien sembuh dan 2,9 ribu meninggal dari 80,2 ribu kasus. Kemudian, Korea Selatan, Italia, dan Iran yang baru-baru ini mengalami lonjakan kasus COVID-19 juga memiliki lebih banyak pasien sembuh. Meskipun begitu, jumlahnya belum mencapai setengah dari total di negara tersebut. Di Indonesia sendiri, terdapat 2 warga yang dinyatakan positif virus corona. Saat ini warga tersebut sedang dalam masa perawatan. Selanjutnya, pengemudi ojek online dan supir taksi online menjadi salah satu korban dari ganasnya wabah COVID-19. Sejak diterapkannya social distancing dan bekerja dari rumah, mereka sangat sulit mendapatkan pesanan. Nasib ojek online di tengah pandemi COVID-19 kian terancam. Pilihan mereka kini terbatas antara bekerja keluar rumah demi berpenghasilan atau mengkarantina diri tapi menganggur di rumah. Mereka yang penghasilannya harian khawatir tak bisa memenuhi kebutuhannya. Mendengar keluhan-keluhan tersebut, Presiden Joko Widodo menyampaikan tidak perlu khawatir, pemerintah sudah memberikan relaksasi bahwa mereka tidak perlu membayar angsuran kredit kendaraan selama 1 tahun. Keluhan saya dengar juga dari tukang ojek, supir taksi yang sedang memiliki kredit motor atau kredit mobil
ataupun nelayan yang sedang memiliki kredit perahu. Saya kira ini juga perlu disampaikan kepada mereka untuk tidak perlu khawatir, karena pembayaran bunga dan angsuran diberikan kelonggaran atau relaksasi selama 1 tahun. Pemerintah menilai pentingnya peran ojek online di tengah wabah COVID-19, di mana masyarakat diimbau untuk menetap di rumah guna meminimalisir penyebaran COVID-19. Ya, demikian berita yang dapat saya sampaikan. Kita tunggu saja kebijakan pemerintah lainnya dalam mengatasi COVID-19. Berikut ada dokumenter perjalanan COVID-19, dan ini menjadi akhir pertemuan kita. Terima kasih, selamat siang, tetap menjaga kesehatan, dan selalu cuci tangan. Indonesia masih bergelut melawan virus corona hingga saat ini. Sama dengan negara lain di dunia, jumlah kasus virus corona terus bertambah dengan beberapa melaporkan kesembuhan, tapi tak sedikit yang meninggal. Usaha penanganan dan pencegahan terus dilakukan demi melawan COVID-19 dengan gejala mirip flu. Wabah COVID-19 pertama kali dideteksi di kota Wuhan, Provinsi Hubei, Tiongkok pada bulan Desember 2019 dan ditetapkan sebagai pandemi oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada 11 Maret 2020. Pada 31 Desember 2019, berdasarkan laporan pemerintah Tiongkok, World Health Organization (WHO) mengumumkan kasus pneumonia yang terjadi di Wuhan, Tiongkok. Pada 1 Januari 2020, the US Center for Disease Control and Prevention (CDC) mengidentifikasi pasar seafood di Wuhan sebagai tempat munculnya wabah pneumonia. Berdasarkan penyelidikan pemerintah Tiongkok, pasar tersebut pun ditutup untuk publik. Pada 11 Januari 2020, pemerintah Tiongkok melaporkan kasus kematian pertama akibat 2019 nCoV. Pada 12 Januari 2020, Tiongkok membagikan urutan genetik dari novel coronavirus, yang amat penting bagi negara lain untuk mengembangkan peralatan diagnostik. 13 Januari 2020 sampai 11 Maret 2020, negara-negara di seluruh dunia setiap harinya mengumumkan kasus-kasus COVID-19 pertamanya. 30 Januari 2020, WHO menetapkan wabah virus corona sebagai Global Health Emergency. Saat itu lebih dari 9.000 masyarakat global dari 18 negara telah terinfeksi virus ini. Pada 7 Februari, Dr. Li Wenliang, seorang dokter spesialis di Wuhan, meninggal dunia. Wenliang adalah whistleblower pertama yang mengumumkan adanya virus mirip SARS di kota Wuhan. 16 Maret, uji coba pertama vaksin COVID-19 dilakukan pada manusia. 31 Maret, hingga pukul 13.35 waktu Indonesia Barat, total masyarakat global yang terinfeksi sebanyak 786.291, sembuh sebanyak 166.041, dan meninggal dunia sebanyak 37.820. Virus ini tak cuma menyebabkan masalah besar pada sektor kesehatan. Gara-gara corona timbul masalah genting lainnya. Pandemi COVID-19 memukul talak ekonomi dunia. Situasi ini berpotensi melahirkan krisis global. Celakanya lagi, virus corona juga memunculkan bencana kemanusiaan, mulai dari prasangka ras yang berlebihan, hingga stigma atau menghakimi mereka yang terkena musibah.